Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Tuan Muda Yu mengirim pesan kembali ke Yan Wu, kata Ling Mudi. Dia mengatakan bahwa Anda telah disandera oleh lubang pembuangan, jadi, saya memobilisasi anak buah saya dan bergegas. Maaf, kata Yun Xiao meminta maaf, aku telah mengganggumu, Tuhanku. Ling Mudi menatapnya dengan aneh dan berkata, kapan kamu menjadi begitu jauh? Dia melihat sekeliling dan berkata, saya tidak tahu di mana saya berada, rasanya tidak nyaman, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Yun Xiao selalu merasa bahwa masalah antara dia, Yang Pamungkas dan Tianxi adalah dendam pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi aliansi bela diri surgawi, jadi, dia tidak ingin ada yang terlibat. Ini Wu Fu. Yun Xiao melihat sekeliling juga, selain pasir kuning yang bergulir dan angin kencang, ada juga matahari yang terik yang menyinari langsung ke bawah, tidak ada kelembaban di seluruh ruang, dan sangat kering sehingga bisa membuat kulit seseorang pecah-pecah. Ning Keiwei dan Tianxi juga melihat sekeliling, tetapi ekspresi mereka benar-benar berbeda. Ekspresi Tianxi serius saat dia menatap matahari yang terik di langit, cahaya matahari yang terik diwarnai dengan warna keemasan samar, mirip dengan kilatan tajam tombak di tangannya. Haha, sekilas setiap 1000 tahun. Aku akhirnya kembali. Ning Keiwei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, wajahnya yang tenang perlahan berubah menjadi wajah fanatik dan ganas, dia sangat bersemangat. Ekspresi terkejut muncul di mata Tianxi, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan buru-buru berkata, selamat, tuanku. Aku akhirnya menemukan artefak sainku dan perlombaan mata yang hilang. Baik Yun Xiao dan Ling Mudi terkejut dan waspada, jika mereka memasuki artefak Sein satu sama lain, mereka akan berada dalam masalah besar. Ning Keiwei tertawa terbahak-bahak sejenak sebelum dia berhenti dan mengangguk, keinginan lama saya akhirnya menjadi kenyataan, Tianxi, kamu juga berkontribusi cukup banyak. Ini tugasku sebagai bawahanmu, jawab Tianxi buru-buru, bukankah Daren menciptakan bawahan ini untuk hari ini? Ning Keiwei berkata, kamu telah berkontribusi banyak, namun, ada sesuatu yang selalu membuat saya penasaran, tidak nyaman bagi saya untuk bertanya, sekarang, sepertinya saya bisa bertanya. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud, tuanku? Hati Tianxi bergetar. Ning Keiwei menunjuk ke arah Yun Xiao dan berkata, dari apa yang aku tahu, kamu akan membunuh Yue Tong selama pertempuran di bumi dan planet Tianhuang. Ekspresi Tianxi berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, mengapa tuanku berpikir seperti ini? Anda benar-benar salah paham dengan saya. Bagaimanapun, kekuatan Yun Xiao terbatas pada saat itu, dan tidak mungkin baginya untuk memenuhi keinginan lama Anda, jadi, saya hanya ingin membawa Yue Tong kembali dan menemukan orang lain yang cocok. Petik 2. Oh, begitu. Ning Keiwei mengangguk, saya hanya penasaran, Anda tidak harus terlihat begitu pucat dan berkeringat. Ya, wajah Tianxi berkeringat lebih banyak setelah mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru menjawab, kesetiaan bawahan ini kepada Daren dapat dilihat oleh matahari dan bulan, sama sekali tanpa kesetiaan. Ning Keiwei mengangguk dan berkata, saya mengerti kesetiaan Anda, tetapi ada satu hal lagi yang tidak saya mengerti, kalau begitu, pupil bulan di mata Yun Xiao bukanlah anakku, apa yang terjadi? Tampaknya putra saya memisahkan sebagian dari dirinya sebelum dia meninggal, yang menyebabkan kekuatannya sangat turun, kalau tidak. Dia tidak akan dikendalikan oleh seseorang di ranah seni bela diri, jadi, saya ingin bertanya, apakah Anda tahu bagaimana anak saya meninggal? Bawahan ini tidak tahu tentang Xuan Ni ini. Wajah Tianxi berubah sangat tidak sedap dipandang saat dia mengertakkan gigi dan berkata, bawahan ini selalu berada di kedalaman dunia dan tidak pernah pergi, bagaimana saya bisa mengetahui rahasia seperti itu? Mata Ning Keiwei menjadi dingin, dia tersenyum dan melambai, saya percaya padamu, kemarilah. Sebaliknya, Tianxi mundur beberapa langkah dengan, wajahnya berubah menjadi lebih jelek dari hati babi. Apa maksudmu? Ning Keiwei bertanya dengan dingin. Status bawahanmu rendah, bagaimana aku berani berdiri di sampingmu, tuanku? Wajah Tianxi tanpa darah.
Lingkungan tiba-tiba menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan gemerisik pasir kuning di angin kencang. Secara alami, Yun Xiao dan Ling Mudi juga menyadari bahwa ada yang salah di antara keduanya, dan mereka juga telah menemukan banyak petunjuk. Yun Xiao bahkan lebih terkejut, dia ingat apa yang dikatakan Ning Keiwei sebelumnya, setelah Pamungkas terdiam, hanya ada satu mata bulan yang tersisa di langit, dan keterampilan ilahinya, kekurangan surgawi, diperoleh dari kota bulan merah dan diturunkan dari mantan penguasa kota-kota bulan merah, tetapi mata bulan yang dia peroleh ada di dunia keabadian. Dia segera memiliki tebakan kasar di dalam hatinya, di antara penguasa kota-kota bulan merah sebelumnya, setidaknya satu dari mereka telah dirasuki oleh putra lubang pembuangan dan meninggalkan keterampilan ilahi, kekurangan surgawi, untuk membangkitkan lubang pembuangan di masa depan. Untuk beberapa alasan, Yue Tong generasi itu telah meninggal, dan seorang keturunan telah memisahkan diri dari tubuhnya, yang merupakan salah satu di mata kanan Yun Xiao saat ini. Dalam hal ini, Yue Tong di mata kanan Yun Xiao seharusnya masih merupakan cucu dari Ultimate. Dan kematian murid bulan generasi itu yang meninggalkan keterampilan ilahi kemungkinan besar terkait dengan Tianxi. Lagi pula, ketika dia pertama kali bertemu Tianxi ingin membunuh Yue Tong dengan sekuat tenaga, baru setelah munculnya lubang pembuangan, dia menyembunyikan pikiran ini. Sepertinya pikiran Tianxi tidak sesederhana kelihatannya, dan dia tidak mau menjadi pengikut Pamungkas. Hehe, jika saya meminta Anda untuk datang ke sini, Anda harus datang, jika tidak, Anda tidak mematuhi perintah saya. Tianxi mundur beberapa langkah sekali lagi dan mengertakkan gigi. Darren tidak berpikir untuk membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, kan? Jika bukan karena bantuanku, bagaimana kamu bisa kembali ke tahap manifestasi dengan begitu lancar, dan bagaimana kamu bisa menemukan mata 1000 tahun dengan begitu mudah? Bahkan jika saya tidak memberikan kontribusi apapun, saya seharusnya berusaha keras. Oh, kamu adalah makhluk yang telah aku ciptakan, dan aku adalah tuanmu. Ini adalah tugasmu untuk mendengarkanku, dan itu juga alasan mengapa aku menciptakanmu dan makna keberadaanmu. Sekarang Anda berbicara tentang kredit dan kerja keras dengan saya. Ning Keiwei mencibir dan menatap Tianxi dengan sinis, seolah-olah dia sedang melihat semut. Wajah Tianxi pucat, bawahan ini berterima kasih kepada Tuan atas rahmat penciptaan Anda. Saya berharap Sir akan mengampuni saya karena usaha saya. Dengan sepenuh hatimu, Ning Keiwei mencibir, kamu membunuh anakku dan ingin memusnahkan klan murid bulan, kamu bahkan ingin memurnikanku menjadi senjata. Apakah hanya ini yang telah Anda lakukan? Anda, Tianxi kaget, jadi kamu sudah tahu. Jika ritual itu tidak membutuhkan kekuatanmu, apakah menurutmu kamu bisa bertahan sampai sekarang? Kata Ning Keiwei. Tianxi tiba-tiba berbalik, tidak berani tinggal sesaat lebih lama. Saat dia melarikan diri ke kejauhan. Haha, lelucon apa? Kamu ada di ruang artefakku, apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Ning Keiwei tertawa, dia membuat segel tangan dan menggunakan kehendak spiritualnya. Ruang di depannya sedikit bergetar, dan kekuatan luar biasa menekan Tianxi. Menggertakkan giginya, Tianxi mengacungkan tombaknya dan menebas. Desir, seberkas cahaya melesat keluar dan segera menghancurkan ruang. Dengan lompatan, dia melarikan diri ratusan mil jauhnya, menghilang dalam beberapa kilat. Ini Bian. Yun Xiao terkejut, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Arena dia berada di ruang artefak Sein dari lubang pembuangan, kecuali Tianxi merobek ruang dan pergi, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, wajah Ning Keiwei menjadi serius, seolah-olah dia telah mengalami masalah. Dia mengerutkan kening. Lubang pembuangan. Yun Xiao berteriak, kamu membiarkannya melarikan diri begitu saja. Petik 2. Ning Keiwei merenung sejenak dan berkata, aneh. Dia kemudian melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Meskipun Yun Xiao tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia bertanya. Ning Keiwei berkata, ini jelas artefak suciku, namun, kendali saya atas itu tampaknya telah ditekan. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan dunia seperti yang saya inginkan, saya bahkan tidak bisa merasakan dunia. Apa? Yun Xiao tercengang, dia mengerti apa yang dimaksud Ning Keiwei dengan sangat baik, yang disebut persepsi dunia mengacu pada segala sesuatu yang terjadi di ruang artefak. Jika pemilik artefak ingin tahu, dia bisa merasakan apapun yang terjadi di ruang artefak kapan saja.
Jika dia tidak memiliki persepsi seperti ini, hanya ada satu kemungkinan, Ning Keiwei bukan lagi pemilik senjata suci ini. Mungkinkah itu Qian? Ning Keiwei mengerutkan kening dan menatap langit dengan heran, dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah jubah biara artefak Sein ini telah disempurnakan oleh orang lain? Disempurnakan oleh orang lain? Kamu pasti bercanda. Yun Xiao berteriak ketakutan, tapi Ning Kefu tidak terlihat seperti dia sedang bermain. Kalau dia tidak kehilangan kendali atas artefak suci, bagaimana Tianxi bisa melarikan diri? Ning Keiwei jauh lebih tenang, dia berkata, tidak ada yang tidak mungkin, mata 1000 tahun telah jauh dariku selama hampir 1.000.000 tahun, tidak aneh bagi seseorang untuk menghapus tanda saya dan memperbaikinya lagi. Apa? Yun Xiao terkejut, apa yang harus kita lakukan? Jika artefak Sein ini memiliki pemilik lain, maka bukankah intrusi tiba-tiba kita akan ditemukan olehnya? Ning Keiwei tersenyum dan berkata, bukankah lebih baik mengetahuinya? Saya khawatir tentang nasib klan murid bulan, sekarang tampaknya harus ada banyak murid bulan yang lebih kuat, hehe, itu bagus. Yun Xiao terkejut, dan kemudian dia terdiam. Apakah menurutmu itu ide yang bagus? Geng Mudi bertanya, orang harus tahu bahwa gunung tidak dapat menampung 2 harimau, dan contoh ras iblis ada tepat di depan mereka, apakah menurutmu Master Artefak Suci saat ini dapat mentolerirmu, Master Artefak Suci sebelumnya? Ning Keiwei mengangkat kepalanya dan tampak sangat percaya diri, dia berkata, tentu saja. Jangan bandingkan aku dengan monster rendah itu, aku adalah leluhur mata bulan, dan mereka semua adalah keturunanku. Hehe, bagus bahwa Anda percaya padanya, jangan lupa bahwa kaulah yang menciptakan Tianxi itu, kata Geng Mudi sambil tersenyum tipis. Kepercayaan diri di wajah Ning Keiwei segera berubah menjadi keterkejutan, kemudian, dia merenung dan berkata, Tianxi berbeda, Tianxi hanyalah alat yang saya ciptakan, tetapi ini adalah klan sejati saya. Saya harap begitu, kata Yun Xiao, jika tebakan saya benar, pemilik artefak Sein ini akan segera datang menemui kami, dia seharusnya tahu saat kami memasuki artefak suci. Ning Keiwei mengangguk dan berkata, mari kita tunggu. Sepertinya dia tidak memiliki niat buruk terhadap Yun Xiao, dia duduk bersila di udara dan mulai menyesuaikan kekuatannya. Mereka bertiga telah menghabiskan banyak energi untuk melakukan ritual murid bulan, terutama Ning Keiwei. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Tianxi pergi dengan mudah bahkan jika artefak Sein telah berganti pemilik. Yun Xiao juga duduk bersila, merasakan semangat Qi dan kekuatan dunia. Qi spiritual di mata 1000 tahun tidak berlimpah, tetapi kekuatan aturannya sangat kuat, dan memiliki aturan lengkap dari alam bela diri surgawi. Yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan di gurun yang sunyi, energi spiritual bisa mengalir keluar dari tanah terus-menerus. Ini membuktikan bahwa milenium adalah dunia yang bersirkulasi sendiri, dan dapat terus hidup. Setelah mengamati sebentar, mata rumit Yun Xiao tertuju pada Ning Keiwei. Dia menghela nafas dalam hatinya, lalu memejamkan mata dan mulai pulih. Tubuh Yun Xiao pulih dengan sangat cepat, dan dia telah mengkonsumsi energi yang jauh lebih sedikit daripada Ning Keiwei, jadi dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, aku sangat ingin tahu tentang sesuatu. Bagaimana kamu bisa terlibat konflik dengan Luan Yu? Apakah kamu yang menyebabkan luka di tubuh Luan Yu? Ning Keiwei mengabaikannya dan sepertinya telah memasuki keadaan meditatif. Setelah beberapa jam, dia perlahan membuka matanya dan berkata, apakah kamu tidak terlalu banyak bertanya? Aku hanya penasaran, Yun Xiao terkekeh. Ning Keiwei berpikir sejenak dan berkata, cedera Luan Yu sebagian karena aku, tetapi bukan terutama karena aku. Apakah ada orang lain yang bisa menyakitinya? Naga langit dan bumi sejati berada di puncaknya, kata Yun Xiao kaget. Bukankah seharusnya itu yang terkuat di dunia ini? Petik 2. Ning Keiwei berkata, seharusnya, tetapi ada pengecualian. Apa yang terjadi pada Ziyu adalah kesalahannya sendiri, dan aku, Zuansu, juga punya alasanku sendiri. Dia tiba-tiba menghela nafas, dan matanya ditutupi dengan lapisan abu-abu. Tatapannya menjadi keruh. Yun Xiao merenung sejenak sebelum dia berkata, karena kamu tidak ingin memberitahuku, biarlah. Saya akan menanyakan satu hal lagi. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa ada secercah harapan untuk kembali dari kematian. Apakah itu benar atau salah?
Tolong katakan yang sebenarnya dan jangan berbohong padaku. Ning Keiwei mengangkat kepalanya, dan kabut di matanya menghilang. Apakah menurutmu itu mungkin? Ledakan. Pukulan Yun Xiao menghantam tanah, mengaduk pasir dan debu yang tak berujung, yang kemudian tertiup angin. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Bahkan tidak ada secercah harapan. Kamu berbohong padaku. Ning Keiwei berkata dengan tenang, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Seekor katak di sumur tidak bisa berbicara di laut. Kultivasi dan pengetahuanmu masih terlalu pendek. Di dunia ini, ada tempat yang sangat misterius yang disebut tanah reinkarnasi. Di alam semesta, segala sesuatu dengan roh harus memasuki reinkarnasi itu. Jika kita bisa memasukinya, mungkin kita bisa menghidupkan kembali Murongzu. Tanah reinkarnasi. Hati Yun Xiao bergetar hebat. Jika seseorang memberitahunya hal ini di masa lalu, dia akan berpikir bahwa mereka adalah pembohong. Tapi, karena proyeksi cahaya reinkarnasi Raja Hantu muncul, dan dia telah merasakan kekuatan reinkarnasi di dunia senjata iblis 6 jalan, dia tidak merasa tidak dapat diterima ketika yang terakhir memberitahunya hal ini. Konyol, Geng Mudi mencibir dengan jijik. Yun Xiao, kamu tidak percaya padaku, kan? Yun Xiao tetap diam. Bagaimana bisa seekor katak di dasar sumur mengetahui lautan luas dan langit yang luas? Ning Keiwei berkata dengan sinis, wajahnya penuh penghinaan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Yun Xiao menekan keterkejutan di hatinya dan terus bertanya, lalu siapa kamu sekarang? Ning Keiwei menatapnya dengan dingin dan berkata, aku telah membiaramkanmu melihat semua yang ingin kamu lihat. Mengapa kamu tidak ingin mempercayaiku? Saya Ning Keiwei dan yang tertinggi. Aku adalah perpaduan mereka, lalu, apakah kamu masih bisa berpisah? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Terpisah. Mata Ning Keiwei berkedip tajam saat dia berkata dengan waspada, apa yang kamu inginkan? Bukan apa-apa, kata Yun Xiao. Aku hanya merasa jijik dengan kenyataan bahwa kamu dan Keiwei telah menyatu bersama, jadi aku ingin memisahkan kamu. Beraninya kamu mengatakan itu di depanku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kata Ning Keiwei dingin. Jika sebagian dari kamu benar-benar Keiwei, Yun Xiao tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu tidak akan membunuhku. Oh, kamu percaya diri seperti itu. Kamu adalah pembunuh yang membunuh saudara laki-laki tercintanya Murong. Ning Keiwei mencibir. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, kamu Teus mengatakan bahwa kamu adalah kombinasi dari Keiwei dan Ultimate, tetapi setiap kali kamu berbicara tentang Ultimate, kamu mengatakan, aku, dan setiap kali kamu berbicara tentang Keiwei, kamu mengatakan, dia. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Ning Keiwei tertawa. Bahkan jika itu adalah fusion, ada yang kuat dan lemah. Keinginan lubang pembuangan secara alami didominasi oleh saya. Saya secara alami lebih condong ke diri dari lubang pembuangan. Li Yun Xiao, jangan pernah berpikir untuk memisahkan kita. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia tetap diam. Ning Keiwei mendengus dan terus menyesuaikan napasnya dengan mata tertutup. Yun Xiao dan Ling Mudi bertukar pandangan dan saling menanyakan beberapa tindakan pencegahan, tetapi keduanya menggelengkan kepala. Tanpa daya, mereka semua duduk bersila dan memasuki keadaan meditasi seperti yang tertinggi. Setelah beberapa jam, Ning Keiwei tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke dalam kehampaan. Siapa kamu? Jika kamu ingin menyembunyikan kultivasimu dari kakek buyutmu, kamu akan menjadi bahan tertawaan. Baik Yun Xiao dan Ling Mudi terkejut, dan mereka kembali sadar. Ketika mereka mendengar kata-kata Ning Keiwei dan melihat sosoknya yang anggun, mereka merasa konyol bahwa gadis lembut seperti itu menyebut dirinya kakek. Kekosongan di depan mereka sedikit bergetar, lalu retakan muncul dan lebih dari 10 orang keluar. Baik Yun Xiao dan Ling Mudi tercengang. Orang-orang ini semuanya adalah burung dan binatang buas, dan tidak ada satupun manusia normal. Selain itu, burung dan hewan ini semua memiliki mata yang besar pada tubuh mereka. Ada yang ada di dahi mereka, ada yang di perut mereka, ada yang di wajah mereka, lengan kanan, dan beberapa langsung tertanam di rongga mata asli mereka. Ada berbagai macam mata, dan itu sangat aneh sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Haha, ini memang perlombaan mata saya. Ning Keiwei sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berdiri di udara dan tersenyum. Meskipun mereka semua ras campuran,
mereka masih menjadi bagian dari perlombaan mata saya. Kalian semua, datanglah ke sini. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Selusin orang memandang Ning Keiwei dengan linglung, lalu ke Yun Xiao dan Ling Mudi. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul dalam lingkaran dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Ketiga orang ini terlihat sangat aneh. Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, itu benar-benar aneh. Ketiganya tampaknya tidak lemah, tetapi seharusnya tidak demikian. Ada sangat sedikit kapal manusia di ibu kota, jadi mereka harus memiliki kesan. Mungkinkah mereka dari Willlands? Bagaimana ini mungkin? Hanya ada binatang buas di tempat-tempat itu, jadi tidak akan ada wadah seperti itu. Cek, itu kapal berbentuk manusia. Kami sangat iri. Setelah satu putaran diskusi, semua makhluk suku mata mengungkapkan ekspresi jahat di wajah mereka. Mata besar di tubuh mereka terbuka lebih lebar saat mereka melihat mereka bertiga dengan rakus. Ning Keiwei secara alami mendengar semua ini. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan malu, selusin makhluk ini mungkin tidak melihat banyak dunia. Maaf membuatmu tertawa. Tidak masalah apakah aku menertawakanmu atau tidak, kata Yun Xiao, sekarang setelah Anda menemukan artefak Sein dan klan mata, bisakah kami pergi? Petik 2. Pergi. Ning Keiwei tertawa dan berkata, artefak suci ini adalah dunia lengkap yang tidak pernah mati. Tanpa izin pemiliknya, kamu hanya bisa terbang. Namun, jika dia melakukannya, dia pasti akan menimbulkan kemarahan dari Master Artefak Suci. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawanmu dalam artefak sucinya? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang aku tidak akan pernah harus pergi. Ning Keiwei berkata, jangan panik. Aku pasti akan mendapatkan artefak Sein ini kembali. Selama aku berhasil mengambil alih artefak Sein, aku akan cukup murah hati untuk membiarkanmu pergi. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Kata Yun Xiao dingin. Kalau begitu bersiaplah untuk bertarung dengan pemilik artefak suci. Ning Keiwei tertawa. Yun Xiao mendengus dan menjentikkan lengan bajunya saat dia berdiri di samping. Bagaimanapun, senjata suci ini diciptakan di bawah alam seni bela diri surgawi. Bahkan jika ia memiliki kekuatan aturan yang lengkap, ia tidak memiliki energi spiritual yang cukup. Kekuatan Raja Murid Bulan harus dibatasi di sini, jadi bukan karena dia tidak berani bertarung. Namun, jika ada cara yang lebih lembut untuk pergi, dia secara alami akan terlalu malas untuk bergerak agar tidak membuat lebih banyak musuh. Hei, apa yang kalian gumamkan? Monster seperti angsa berjalan dari selusin burung dan binatang buas dan berteriak, nyatakan identitas Anda dan terima penyelidikan. Ning Keiwei mengerutkan kening. Aku kakek buyutmu. Adapun penyelidikan, bagaimana Anda ingin menyelidiki saya? Petik 2. Tidak sopan. Spesies asing sialan. Beraninya kamu mempermalukanku. Angsa dengan marah menegur. Kami adalah penjaga kota kerajaan, kolom 7. Saya kapten, dan saya memiliki tanggung jawab dan hak untuk menginterogasi Anda. Ibu kota, Ning Keiwei senang. Haha, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu kuat. Bagus, sangat bagus. Bawa aku ke kotamu, Tuhan, katanya, jelas sangat bahagia. Kilatan merah melintas di mata besar di dada angsa saat berkata, Tuan kota bukanlah seseorang yang bisa kamu temui dengan santai. Cepat laporkan identitasmu sehingga kami dapat melapor kembali ke raja. Identitas, bukankah aku sudah memberitahumu? Saya kakek dari kakek dari kakek dari kakek dari kakek dari kakek dari kakek-kakek Anda. Ning Keiwei tertawa. Saya adalah leluhur pertama klan Tong, generasi pertama mata bulan. Tertinggi, angsa tertegun sejenak. Ia berbalik untuk melihat teman-temannya, tetapi mereka semua menggelengkan kepala, jelas tidak pernah mendengarnya. Wajah Ning Keiwei menjadi gelap saat melihat ini. Dia berkata dengan dingin, awalnya, tuan kotamu seharusnya datang menemuiku, tapi karena dia tidak tahu, aku akan membawanya kepadanya dengan cepat. Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang tuan kota. Angsa menjerit, Anda pantas mati. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran api, yang membakar semua yang ada di jalurnya dan menutupi Ning Keiwei, Yun Xiao, dan Yun Xiao, berniat untuk mengeksekusi mereka sekaligus. Hahaha, petik 2, Yun Xiao, menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata dengan senyum menggoda, lubang pembuangan, aku sudah mengatakannya sebelumnya.
Anda terlalu percaya diri dengan identitas Anda. Api itu seperti jaring padat yang menutupi mereka bertiga, mengubah daerah dalam jarak 100 kaki menjadi lautan api. Mata angsa berkedip karena marah, tetapi dengan cepat berubah menjadi keterkejutan dan kemudian ketakutan. Yun Xiao dan dua lainnya tidak bergerak, membiarkan nyala api membakar tubuh mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kekuatan yang sangat lemah, kata Ning Keiwei dingin, apakah karena tingkat ki spiritual di ruang ini terlalu rendah sehingga tidak dapat menghasilkan binatang iblis yang kuat untuk Anda miliki? Petik 2. Burung dan hewan lainnya juga memperhatikan kelainan itu dan menjadi pucat karena ketakutan. Ayo menyerang bersama. Monster angsa itu berteriak keras, mengepakkan sayapnya, dan melompat, menyerang ke arah mereka bertiga. 10 atau lebih burung dan binatang buas lainnya juga menggunakan seni ilahi mereka sendiri untuk menyerang ketiga orang itu. Kamu tidak tahu tempatmu. Wajah Ning Keiwei suram, aku tidak marah pada kekasaranmu, namun, sebagai penjaga istana, saya hanya memiliki kekuatan yang lemah, itu benar-benar membuatku marah. Pergi ke neraka. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan jari-jarinya, seluruh ruang tiba-tiba terbatas, dan waktu sepertinya telah berhenti. Selusin burung dan binatang buas langsung terpaku di langit dan tanah, tidak bisa bergerak. Lampu merah melintas di mata Ning Keiwei, dan kemudian meledak. Gurun yang sunyi dipenuhi dengan darah, semua pembuluh meledak, berubah menjadi tetesan air hujan tipis darah yang mengapung di tanah. Setelah tubuh kontainer meledak, mata bulan terbang keluar dari tubuh dengan ngeri, masing-masing mata bulan memancarkan cahaya iblis yang aneh, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah mereka ingin menerobos kehampaan dan melarikan diri. Lelucon apa? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Ning Keiwei mencibir, sebuah rune muncul di matanya, dan kekosongan yang sedikit bergetar dikembalikan ke keadaan semula. Faktanya, dia sudah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, mata bulan ini semua akan mati sekarang. Lebih dari 10 mata bulan ketakutan dengan cara Ning Keiwei, setelah terbang di udara sebentar, mereka terbang menjauh. Kurasa, kamu kaptennya, kan? Ning Keiwei mengulurkan tangan kosong, dan pupil bulan di tubuh monster angsa ditarik kembali ke tangannya. Selamatkan aku, Yue Tong berteriak ketakutan, Tuhan, tolong ampuni aku. Semakin lemah kamu dan semakin takut kamu akan kematian, semakin marah aku dan semakin aku akan membunuhmu. Ning Keiwei sangat marah sehingga matanya menyipit, dan lampu merah mengalir ke mata bulan. Mata bulan mengeluarkan jeritan melengking dan berjuang keras, namun, hanya dalam beberapa saat, tubuhnya lemas dan dia meninggal. Ning Keiwei melemparkan mata bulan yang mati ke tanah dan berkata, jadi begitulah adanya. Saya memiliki pemahaman dasar tentang situasi di ruang ini, jika kamu tidak ingin mati di sini, maka ikuti aku. Dia langsung merobek ruang, membentuk pusaran besar, dan sebuah lorong muncul. Bahkan tanpa melihat ke arah Yun Xiao, dia berjalan ke lorong. Ayo pergi, kata Yun Xiao, dia dan geng Mudi mengikuti di belakang. Bagian dalam senjata suci ini tidak jauh berbeda dengan alam seni bela diri surgawi, dan itu lebih stabil, tanpa semua jenis turbulensi energi yang menakutkan. Sesaat kemudian, di langit di atas kota besar, angin dan awan bertiup. Suara gemuruh datang dari kehampaan, diikuti oleh ledakan keras dan sebuah lubang besar meledak di langit. Ning Keiwei dan dua lainnya berjalan keluar satu per satu. Ini Kasaya, kota murid bulan. Yun Xiao menunduk dan berteriak kaget, kota raksasa di bawah berjarak ribuan mil, dan orang tidak bisa melihat ujungnya dengan sekilas. Kota itu ramai dengan aktivitas, dan semua jenis monster berjalan-jalan, tidak kurang dari 100 juta orang. Baik Yun Xiao dan Ling Mu ditercengang, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian, ada begitu banyak murid bulan. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Mata bulan melekat pada berbagai wadah, kebanyakan dari mereka adalah burung dan binatang buas, tetapi ada juga manusia dan iblis, mereka hidup dengan tertib. Haha, begitu banyak anak dan cucuku. Saya bisa merasakan kekuatan mereka. Mata Ning Keiwei berbinar, dia sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Yun Xiao hanya merasa bahwa dia sedikit terlalu bahagia. Tuan Guiksu, Ling Mu tiba-tiba bertanya, apakah Anda berencana untuk memindahkan semua murid bulan di kota ini ke alam seni bela diri surgawi?
Petik 2. Yun Xiao gemetar saat dia segera memikirkan kunci masalahnya. Tentu saja. Ning Keiwei berkata dengan bangga, klan murid adalah salah satu ras paling kuat di bawah ranah seni bela diri surgawi, kita harus menikmati sumber daya dari alam seni bela diri surgawi. Mata bulan ini telah hidup di artefak Sein ini selama ratusan ribu tahun, kata Yun Xiao, bisakah mereka beradaptasi dengan aturan dunia luar? Mungkin tinggal di ruang artefak adalah pilihan terbaik. Ning Keiwei memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata, aku mengerti apa yang kamu pikirkan, begitu perlombaan mata muncul, mereka pasti akan memiliki konflik sumber daya dengan manusia sekarang menduduki benua, dan bahkan ras iblis tinggal di sudut, secara alami, mereka tidak mau membiarkan ras lain merebut sumber daya, namun, jangan lupa bahwa di dunia ini, hanya yang kuat yang dihormati, waktu klan murid bulan kita mendominasi benua tidak lebih pendek dari klan manusiamu. Bahkan jika kamu benar, gelombang sejarah ada di masa lalu, kata Ling Mudi dengan suara yang dalam, jika ras asing dengan kota sebesar itu muncul begitu saja, saya khawatir para ahli dunia tidak akan mau menerimanya, pada saat itu, akan ada pertempuran berdarah, dan mungkin garis keturunan murid bulan yang telah kamu coba pertahankan akan punah. Konyol, apa? Ning Keiwei berteriak dengan marah, apakah menurutmu umat manusia adalah musuh kita? Jika kamu adalah orang yang menciptakan senjata suci ini, kata Ling Mudi, maka itu harus di bawah aturan alam seni bela diri surgawi, tingkat ruang mungkin lebih rendah dari ranah seni bela diri surgawi, jadi, kekuatan pembudidaya yang kuat di dalamnya harus biasa dan rendah. Ning Keiwei mengangguk dan berkata, kamu benar, tapi jangan lupakan satu hal, alam bela diri surgawi tidak memiliki 10 aturan selama 100.000 tahun, tetapi mereka melakukannya di sini. Dengan kata lain, jumlah ahli alam dewa di dalam mata tidak pernah berhenti. Petik 2. Yun Xiao dan Ling Mudi terdiam, apa yang dikatakan Guiksu benar, selusin burung dan binatang buas yang mereka temui sebelumnya semuanya adalah penguasa bela diri tingkat tinggi. Ling Mudi menunduk dengan cemas, mata bulan melekat pada berbagai ras, hidup damai di kota. Beberapa mata bulan bahkan tidak memiliki tubuh, mereka hanya terbang di udara, dan beberapa bahkan menggunakan ilusi untuk menciptakan tubuh, berjalan santai di jalanan. Apa yang Anda inginkan mungkin bukan apa yang mereka inginkan, kata Ling Mudi. Ning Keiwei mendengus dingin dan berkata, itu bukan terserah mereka, aku adalah leluhur mata bulan, keberadaan tertinggi di antara mereka. Apakah Anda tidak belajar pelajaran Anda? Yun Xiao mencibir, apakah Anda tidak belajar pelajaran Anda? Kamu adalah lubang pembuangan, siapa yang mengenalmu dan siapa yang mempermainkanmu? Kamu pengecut. Ning Keiwei benar-benar marah, tapi dia menjadi tenang, tatapan kejam melintas di matanya, aku akan memberitahu mereka satu sama lain. Mengapa beberapa mata bulan berwarna merah? Ling Mudi tiba-tiba bertanya, mengapa beberapa hitam, coklat, kuning, dan bahkan putih dan berwarna-warni? Petik 2. Ning Keiwei berkata, hanya mata bulan darah murni yang merah, warna darah campuran melekat pada wadah, setelah wadah kawin silang dengan wadah lain, darah campuran yang tersisa akan memiliki warna cabang jaminan, murid bulan yang benar-benar berdarah murni hanya dapat mengandalkan pembagian diri untuk melahirkan generasi berikutnya. Begitu, Ling Mudi mengangguk, lalu berapa banyak murid bulan berdarah murni yang ada di kota besar dengan populasi ratusan juta ini? Petik 1. Berdasarkan indera saya, seharusnya ada 5 atau 600 dari mereka, kata Ning Keiwei. 5 hingga 600 Suan Ni. Keduanya diam-diam bergumam di dalam hati mereka tidak tahu apakah angka ini banyak atau sedikit, tetapi dibandingkan dengan ratusan juta angka, itu jelas jumlah yang kecil. Hanya saja murid bulan murni jelas jauh lebih kuat daripada ras campuran. Ning Keiwei juga menjelaskan, tahukah kamu mengapa umat manusia menduduki benua dalam waktu sesingkat itu? Dalam hal bakat, garis keturunan, dan yayasan, manusia jauh lebih rendah dari ras lain. Aku ingin mendengar detailnya, kata Yun Xiao setelah berpikir. Ning Keiwei berkata, karena manusia memiliki kecenderungan yang menakutkan untuk tumbuh dewasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki ras lain. Pertumbuhan. Yun Xiao dan Ling Mudi tidak mengerti, tidak bisakah ras lain tumbuh? Ning Keiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya tidak bisa tumbuh, itu memiliki batasnya.
Dia menunjuk ke binatang iblis seperti kera di bawahnya, ada mata besar di perutnya yang berwarna kuning tua, dengan hanya titik tengahnya yang berwarna merah cerah. Dia berkata, misalnya, mata bulan ini memiliki kurang dari 1/10 dari kekuatan mata murni, kultivasinya akan ditekan ke alam abadi sejati, paling-paling, dia hanya bisa mencapai puncak seni bela diri, dia tidak bisa menembus batas ini kecuali dia memiliki peluang besar. Mata merahnya menyipit dan berkedip dengan cahaya tajam, kalian manusia berbeda, Anda bahkan tidak memiliki belenggu bakat semacam ini, selama Anda terus bekerja keras, meskipun sangat lambat, Anda akan selalu bisa bergerak maju, tidak peduli seberapa buruk bakat seseorang, selama mereka memiliki kultivasi ahli, transformasi pil obat, dan akumulasi sumber daya, mereka selalu bisa menembus penghalang yang ada, langit umat manusia Anda tidak terbatas. Namun, ada batasan untuk banyak balapan. Bahkan jika mereka terlahir lebih kuat darimu, bahkan jika kecepatan kultivasi mereka 10 kali lebih cepat darimu, akan ada hari ketika kamu akan melampaui mereka. Yun Xiao dan Ling Mu disama-sama terdiam, apa yang dikatakan Ning Keiwei mungkin tidak benar, tetapi mengandung kebenaran yang sangat dalam. Bahkan jika umat manusia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dengan populasi yang menakutkan, pada akhirnya akan ada banyak pembangkit tenaga listrik luar biasa yang lahir. Bahkan jika aturannya hilang, dia masih bisa menggunakan metode yang menantang surga untuk terus mendaki. Misalnya, keberadaan dunia abadi telah membawa perlawanan yang kuat terhadap kesengsaraan iblis saat ini adalah kekuatan yang telah dikumpulkan klan manusia selama 100.000 tahun, generasi demi generasi nenek moyang yang luar biasa inilah yang mendorong seluruh klan maju. Li Yun Xiao, Ning Keiwei tiba-tiba berkata, kamu sekarang adalah pemimpin persatuan bela diri surgawi, dan kamu dapat dianggap sebagai salah satu orang yang paling kuat dan berpengaruh, setelah aku memindahkan seluruh ras Tong keluar dari artefak Sein, aku akan meminta wilayah darimu, bagaimana? Apa? Yun Xiao terkejut dan memarahi dengan marah, apakah menurutmu mungkin memberikan seluruh wilayah ke balapan matamu? Ling Mu juga menegur, Tuan Guiksu terlalu serakah. Meskipun kota-kota besar dengan populasi lebih dari 100 juta jarang terjadi, kita manusia masih dapat menemukan beberapa, apakah itu berarti setiap kota harus menempati suatu wilayah? Ning Keiwei memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata, semakin kuat kamu, semakin banyak sumber daya yang kamu miliki, mungkinkah kekuatan yang ditunjukkan klan muridku di depanmu bahkan tidak cukup untuk menutupi 1/4 dari benua bela diri surgawi? Keserakahan sama dengan kemiskinan, Yun Xiao mendengus, berhati-hatilah untuk tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, dan bahkan kehilangan nyawa orang-orang Anda. Wajah Ning Keiwei menjadi dingin dan dia berteriak, aku tidak suka apa yang kamu katakan, diam atau mati. Niat membunuh yang sengit dilepaskan dari tubuhnya, yang membuat Yun Xiao merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tapi, meskipun Yun Xiao terkejut, dia tidak panik, lubang pembuangan, apakah kamu ingin bertarung di sini? Bahkan jika Tuan Mudi dan saya bergabung, kami bukan tandingan Anda, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat melindungi kota ratusan juta orang ini, sangat berharga untuk mengorbankan kita berdua untuk menyingkirkan momok besar, Ling Mu mengangguk setuju. Wajah Ning Keiwei tiba-tiba berubah, dia segera menarik auranya dan mengancam, kamu sebaiknya pintar, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik jika kamu menjadi musuhku. Jika tidak, aku akan membunuh jalanku ke persatuan bela diri surgawi, siapa yang bisa menghentikanku? Yun Xiao mengalihkan pandangannya dan berkata, kamu sangat sombong tentang kekuatanmu sendiri, mengapa kita tidak bertaruh? Datanglah ke Yanwu jika Anda punya nyali, jika persatuan bela diri surgawi tidak dapat menahanmu di sini, aku akan memberimu salah satu dari 4 wilayah, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda pasti akan mati di Yanwu, adapun klan murid bulan, aku bisa membantumu menjaga mereka dalam kehampaan, mungkin setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, murid bulan yang kuat akan terbangun dan kembali ke alam seni bela diri surgawi. Apakah menurutmu aku bodoh? Siapa yang mau bertaruh denganmu? Ning Keiwei mencibir, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa begitu kuat, bahkan ketika saya adalah raja regional, saya tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa saya dapat bersaing dengan semua orang di dunia, belum lagi,
aku baru berada di tahap awal alam penciptaan sekarang, aku tidak sebodoh itu ingin menjadi musuh seluruh umat manusia. Kilatan dingin keluar dari matanya saat dia berkata dengan dingin, jika saya ingin berurusan dengan persatuan bela diri surgawi, saya hanya akan bertindak sendiri, aku sesekali akan melancarkan serangan diam-diam atau menjaga gerbang kota, melenyapkan kalian semua sedikit demi sedikit. Baik Yun Xiao dan Ling Mu merasakan hawa dingin yang ekstrim pada saat yang sama. Sebagai ahli alam penciptaan, Xin Hole sebenarnya secara terbuka berteriak-teriak untuk serangan diam-diam dan pembunuhan tanpa peduli dengan statusnya. Dia tidak hanya tidak malu sama sekali, tetapi dia juga bangga akan hal itu. Lawan yang kuat dan strategis seperti ini yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya adalah yang paling menakutkan. Mereka berdua segera mencantumkan ultimate sebagai musuh terbesar mereka. Namun, dengan kekuatan Liga Bela Diri Surgawi saat ini, jika seorang ahli tahap manifestasi datang, mereka masih bisa menahannya, namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh seorang ahli alam penciptaan. Yun Xiao dan Ling Mu bertukar pandangan dan melihat kekhawatiran dan kontemplasi di mata satu sama lain, serta niat membunuh di kedalaman mata mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, bersama dengan dua iblis besar di tablet alam ilahi dan Feini, mereka masih bisa bertarung dengan lubang pembuangan. Selain itu, mereka saat ini berada di langit di atas kota murid bulan. Jika mereka mulai berperang, kota akan selesai, dan banyak murid akan terbunuh. Namun, kejahatan pembunuhan ini sangat jahat. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan membantai miliaran makhluk hidup. Ning Keiwei tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dia hanya berkata dengan dingin, kalian semua orang pintar, jadi jangan lakukan sesuatu yang bodoh yang tidak baik untuk semua orang, selama Anda tidak memperlakukan klan kami dengan buruk, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi kesengsaraan iblis. Oh. Hati Yun Xiao bergerak, bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Guixu berencana untuk melakukan yang terbaik? Ning Keiwei mencibir, hehe, itu tergantung pada seberapa tulus kalian manusia. Yun Xiao tersenyum kecut, rubah tua dari pamungkas ini benar-benar licik. Kalau begitu mari kita bicarakan ini di masa depan, kata Ling Mudi, saya berharap sebelum kita mencapai kesepakatan, Tuan Guixu tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, misalnya, jika kita memindahkan begitu banyak suku mata ke alam bela diri surgawi, umat manusia pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu mengancamku? Kata Ning Keiwei dingin. Pikirkan apapun yang kamu inginkan, kata Ling Mu dengan acuh tak acuh, inilah yang saya dan Tuan Aliansi Yun ingin, kemungkinan besar inilah arti pulau pemisahan misterius. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancamku, kata Ning Keiwei, itu adalah urusan Anda sendiri apa yang Anda inginkan, saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Meskipun dia mengatakan itu, Yun Xiao dan Ling Mu dapat melihat bahwa pamungkas telah mengendur di dalam hatinya, dan hanya mengucapkan beberapa kata asal-asalan untuk mengeluarkannya dari panggung. Suasananya menjadi sedikit canggung, tetapi dalam sekejap mata, sejumlah besar permusuhan bisa dirasakan. Ruang di sekitarnya terus beriak, dan dengan setiap riak, seorang ahli akan muncul dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Segera, 2 hingga 300 orang muncul di langit, suasananya sangat tegang. Tapi, urgensi ini hanya di mata 300 orang, Yun Xiao dan dua lainnya masih terlihat tidak berbahaya. Ning Keiwei melihat sekeliling dengan jijik dan berkata, katakan pada Kiki untuk datang menemuiku. Betapa berani, kamu berani memanggil raja dengan namanya. Anda mencari kematian. Salah satu elit murid bulan berteriak dengan marah, mata merahnya tertuju pada patung raksasa, mereka adalah murid bulan merah darah murni, hehe, raja. Dia adalah seorang raja sebelum aku datang, tetapi dia bukan lagi setelah aku datang. Jika dia benar-benar raja bulan, kata Ning Keiwei dengan dingin, maka kemungkinan besar dia adalah pemilik senjata suci, tidak bisakah dia merasakan kekuatan kami dan mengirimmu ke kematianmu? Petik 2. Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Pria bermata bulan ras murni itu tampaknya menjadi pemimpin kelompok, dan dia berteriak, apakah kamu membunuh orang-orang di tim 7? Ning Keiwei mengangguk dan berkata, aku membunuh salah satu dari mereka. Itu benar, kata Yue Tong, matanya menjadi dingin dan lampu merah aneh berkedip saat dia berteriak, pergi, kalahkan ketiganya.
Iya, niat membunuh mengguncang dunia, aura semua ahli menyebar dan hancur ke arah mereka bertiga. Karena keributan itu terlalu besar, makhluk ras mata di kota di bawah juga menyadarinya, mereka semua mengangkat kepala untuk menyaksikan keributan itu, bahkan ada lebih dari 1.000 orang yang terbang dan menonton dari kejauhan. Ning Keiwei tertawa marah dan berkata, "Haha, turunkan aku. Kamu menggerogoti kesabaranku." Matanya berubah menjadi merah darah saat bentuk asli Ultimate muncul di belakangnya seperti bulan purnama berwarna darah. Semua orang merasakan getaran mengalir di tubuh mereka sebelum kehilangan kesadaran, bahkan pemimpin dengan mata bulan murni langsung kerasukan, dan matanya menjadi kusam. Bulan darah perlahan naik di belakang Ning Keiwei dan menggantung tinggi di langit, menerangi seluruh kota Yunwu. Yun Xiao ngeri, kekuatan tubuh sejati Ultimate telah secara langsung memicu pupil bulan di mata kanannya, tetapi itu ditekan hanya dalam beberapa napas. Namun, perlombaan mata di kota itu dalam keadaan terkejut. Kemanapun dia melihat, semua makhluk ras mata menjadi lamban, mereka mengangkat kepala dan melihat bulan darah di langit, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan sebelum mereka berubah menjadi ekstasi dan kegembiraan. Celepuk, plop, plop. Sejumlah besar makhluk ras mata segera berlutut dan bersujud ke arah bulan darah raksasa. Yun Xiao dan Ling Mu sama-sama terkejut, hampir setengah dari klan murid di kota telah berlutut, yang merupakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Kiki, kamu adalah Raja Murid Bulan, apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk keluar dan menemuiku? Ning Keiwei melihat ke pusat kota, ada sebuah bangunan menjulang tinggi yang terbuat dari pupil melingkar, itu adalah kota penguasa kota raja, di mana arus raja dari klan mata bulan adalah. Dari mana orang ini datang untuk bermain trik? Tiba-tiba, teriakan keras datang dari ibu kota, 7 berkas cahaya terbang dan mengelilingi mereka bertiga dalam sekejap mata. Ketujuh orang ini memiliki bentuk yang berbeda, 3 di antaranya adalah tipe burung, 2 di antaranya tampak seperti iblis, dan yang lebih langka adalah ada 2 wadah seperti manusia. Ketujuh dari mereka memiliki mata bulan murni dan tertanam di berbagai bagian dari wadah. Oh, beberapa yang bagus datang. Ning Keiwei tersenyum dan mengangguk, kamu adalah 7 tetua, kan? Ada 2 Extreme Void dan 5 Master Keadilan Berdaulat Ilahi, ini lebih baik dari yang saya harapkan. Dia telah mencari lautan kesadaran Yue Tong sebelumnya dan mengetahui beberapa informasi dasar tentang artefak suci, itu adalah pola 1 raja dan 7 tua-tua, namun, kekuatan Yue Tong terbatas dan dia tidak tahu kultivasi 8 orang ini. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, apakah itu alam kekosongan atau alam penciptaan? Saya sangat menantikannya. Petik 1. Ketujuh lelaki tua ini secara alami tidak sembrono seperti para penjaga, ketujuh mata mereka menyapu ketiga orang itu, dan mereka semua terkejut. Yun Xiao memiliki basis kultivasi tingkat kekosongan, tetapi Ning Keiwei dan Ling Mudi tidak dapat melihat basis kultivasinya. Ling Mudi baik-baik saja, tetapi Ning Keiwei memberi mereka perasaan yang sangat menakutkan. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan melihat bulan darah di langit, dia terkejut, siapa kamu? Ning Keiwei mencibir, apakah kamu menanyakan yang jelas? Dalam ingatan Yue Tong, mungkinkah tuan ini tidak memiliki kesan tentang saya? Yeye kamu Ying Luo, murid bulan ketakutan dan berteriak ngeri, kamu adalah Ying Luo. Mata merah, jangan bingung olehnya. Petik 2. Dia pasti telah memperoleh beberapa teknik rahasia untuk menipu pikiran orang. Tetua lain menegur. Tetua bernama Cimu segera sadar kembali dan berkata dengan marah. Jika kamu masih tidak jujur, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kamu sangat keras kepala. Ning Keiwei menyeringai, maka aku harus memberimu pelajaran. Ketiga orang ini sangat kuat, ayo atur formasinya. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam. Iya. 6 lainnya segera berkoordinasi dan berlari mengelilingi mereka bertiga. Setiap langkah sesuai dengan frekuensi langit dan bumi. Cek, petik 2. Ning Keiwei tertawa menghina, aku akan membunuh kalian semua dengan satu gerakan, baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Yun Xiao buru-buru berkata, kamu salah paham tentang kami tidak bersama pria ini, jika Anda ingin bertarung, pukul saja dia, kami tidak akan melakukannya, dan kami tidak bermaksud menyakiti. Dia dan Ling Mu disegera mundur ke samping dan menonton dalam diam.
Mereka berdua memiliki pikiran yang sama dengan lubang pembuangan, mereka ingin melihat kekuatan 7 tetua ini dan dari sana, mereka dapat menyimpulkan kekuatan tempur eselon atas ras mata. 7 tetua sangat gembira melihat Yun Xiao dan Ling Mu berdiri dan menonton, dan mereka memusatkan semua perhatian mereka pada yang tertinggi. Ning Keiwei berdiri diam di langit dengan tangan disilangkan di depan dadanya, menyaksikan mereka mengatur susunan. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya, bukan karena formasi itu kuat, tetapi formasi yang dibentuk oleh mereka bertuju adalah hukum yang telah dia tanamkan ke dalam artefak Sein ketika dia menyempurnakan mata 1000 tahun. Dengan kata lain, ketujuh orang ini telah memahami hukum artefak orang suci dan kemudian menampilkannya dalam bentuk formasi. Cek, lumayan, saya akhirnya melihat sesuatu yang membuat saya bahagia sejak saya masuk. Ning Keiwei tampak tertarik. Mereka bertuju dengan cepat berdiri di posisi masing-masing, membentuk bentuk kerucut, seperti kepala panah. Kekuatan semua orang langsung ditumpuk bersama, dan lampu merah terhubung menjadi satu, ruang itu beriak seperti air. Lumayan, Anda telah menguasai kekuatan aturan ini dengan sangat baik. Ning Keiwei memujinya dengan tulus, tiba-tiba, dia terkejut dan berkata, inikah saya? Di ruang yang berfluktuasi, ada melodi samar, dan seluruh fluktuasi menjadi kacau, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke danau yang sudah bergejolak. Busur transparan besar, yang seperti miniatur langit, mengembun di depan 7 tetua. Kekuatan artefak suci. Yun Xiao berteriak kaget, itu adalah kekuatan artefak suci. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa busur transparan itu terkondensasi dari kekuatan senjata suci, mata 1000 tahun. Wajah Ning Keiwei juga menjadi serius, tetapi dia tidak panik, sebaliknya, dia memegang dagunya dengan satu tangan dan berkata, mungkinkah Qi tidak memiliki kendali penuh atas artefak Sein ini? Matanya berkedip dan dia bertepuk tangan, pasti begitu. Jika dia benar-benar mengendalikan artefak Sein, dia tidak perlu mengirim antek-antek sepertimu, dia akan bisa melawanku sendiri dan kekuatan artefak suci ini, pantas saja dia terus mengirim orang untuk menguji kita. Banyak omong kosong. Kamu masih berani kurang ajar bahkan ketika kamu akan mati. Cimu meraung marah, dan mereka bertuju membentuk segel tangan pada saat yang sama. Kekuatan semua orang terus ditransmisikan ke depan, menumpuk bersama untuk membentuk panah merah besar, yang ditempatkan di busur spasial. Panah dan busur bertabrakan, melepaskan kekuatan yang tak terbatas, spiral merah cerah beriak di langit seperti kincir angin. Kekuatan formasi 7 orang dan kekuatan artefak Sein bergabung sempurna tanpa satu cacat pun. Mata Yun Xiao dan Ling Mu berbinar saat mereka terus mengangguk. Ketujuh tetua ini telah mengembangkan jenis teknik kultivasi yang hampir sama, dan mereka semua memiliki mata bulan merah darah yang paling murni, atribut kekuatan mereka juga persis sama, jadi ketika mereka menggunakan teknik serangan bersama ini, mereka bisa terhubung dengan mulus dan bergabung bersama dengan sempurna. Bahkan, lubang pembuangan akan sulit untuk menahan gerakan yang begitu kuat. Panah bulan hukuman. Mereka bertuju berteriak pada saat yang sama, dengan dentang, suara keras bergema di langit, suara kuno bergema dan busur transparan mengeluarkan suara mendengung. Panah merah besar melesat ke depan seperti kapal perang besar, menghancurkan langit. Ning Keiwei tidak berani ceroboh, dia mundur 7 langkah untuk menjaga jarak di antara mereka. Yun Xiao mengangkat alis, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu Ning Keiwei menginjak simpul spasial dengan setiap langkah, dan dia juga menggunakan kekuatan artefak suci, tampaknya panah itu adalah ancaman baginya. Bagaimanapun, bendera 1000 tahun diciptakan oleh lubang pembuangan, jadi aturan di dalamnya sangat jelas, setelah mengambil 7 langkah, seluruh tubuhnya telah benar-benar menyatu dengan langit. Melihatnya, auranya telah berubah drastis, seolah-olah dia adalah penguasa langit. Ketujuh tetua juga terkejut dan hati mereka bergetar, tampaknya Ning Keiwei meremehkan dunia dan membuat mereka mengaguminya. Dan penampilan seperti ini tidak asing, seolah-olah ada di tulang dan darahnya. Dua tetua alam ilahi ekstrim kosong di antara ketujuh orang saling memandang ketakutan, mereka hampir kehilangan akal sehat, saat Ning Keiwei bergabung ke langit, mereka tampaknya meragukan penilaian mereka sendiri. Setelah Ning Keiwei mundur 7 langkah, dia dengan cepat membuat segel tangan, tubuhnya ditutupi dengan cahaya merah pekat, yang warnanya sama dengan matanya.
Cahaya bundar naik dari segel dan membentuk penghalang seperti cermin di bawah telapak tangannya, menghalangi di depannya. Ledakan, panah merah menghantam dinding cahaya dan menembus sedikit. Ning Keiwei didorong mundur puluhan kaki, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan sedang mencari jalan keluar antara kedua kekuatan, dan itu berubah menjadi naga yang bergegas ke segala arah. Ledakan, boom, ledakan, tekanan roh naga terus membombardir tanah, dan sejumlah besar makhluk ras mata diledakkan berkeping-keping saat bangunan mereka runtuh. Baru pada saat itulah anggota perlombaan mata yang berlutut terbangun dari lamunan mereka saat mereka menatap langit dengan kaget. Ketujuh orang tua, itu 7 orang tua. Surga, siapa wanita itu? Dia benar-benar mampu bertarung melawan 7 lelaki tua itu. Tangisan khawatir datang dari segala arah, dan wajah ketujuh lelaki tua itu semuanya sangat tidak sedap dipandang. Dia juga bertarung melawan Qi, Raja Murid Bulan yang tersembunyi di ibu kota. Meskipun Qi tidak menyerang secara langsung, dia telah memobilisasi kekuatan artefak Sein untuk membentuk busur spasial raksasa, menggandakan kekuatan gabungan ketujuh dari mereka. Meski begitu, Ning Keiwei dengan mudah menangkapnya. Pada saat ini, hati ketujuh lelaki tua itu bergejolak, dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Cimu dan tetua alam ilahi Extreme Void lainnya bahkan lebih terkejut, mereka hampir percaya bahwa orang di depan mereka adalah leluhur mereka, Guisu. Di istana kota kerajaan, sebuah kapal yang tampak seperti seorang pria juga memiliki wajah penuh ketakutan saat dia melihat sosok-sosok yang bertarung di layar air di depannya. Sebuah busur transparan berputar di depan pria itu, busur itu linglung sejenak sebelum menghilang. Ini Bian, sebuah bejana, seperti wanita di samping pria itu memperlihatkan paha dan pusarnya yang seputih salju, dia berkata dengan ekspresi terkejut, bagaimana Wufu ini bisa menjadi Wufu? Yang mulia, siapa orang-orang ini? Pria itu adalah Qi, Raja Murid Bulan, wajahnya sangat gelap sehingga hampir meneteskan air, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Wanita itu merasakan suasana hati Qi dan dengan hati-hati menekan tubuhnya yang panas ke arahnya, dia berkata dengan lembut, Raja, jangan marah, orang ini mungkin kuat, tetapi dia saat ini ditekan oleh 7 tetua dan artefak orang suci, dia tidak jauh dari kegagalan. Tamparan yang jelas dan keras mendarat di wajah wanita itu. Wanita itu berteriak kesakitan dan menutupi wajahnya, darah mengalir dari sudut mulutnya dan semua giginya patah. Qi menatapnya dengan muram dan memarahi, kamu tidak tahu apa-apa. Tersesat, wanita itu meneteskan air mata keluhan, dia menundukkan kepalanya dan menangis, ya, saya tidak mengerti, aku hanya ingin tinggal di sisi raja dan melayani raja. Qi mengerutkan kening dan mencemooh, melambaikan lengan bajunya, ini benar-benar merepotkan, orang ini kemungkinan besar adalah leluhur legendaris Murid Bulan, yang tertinggi. Tertinggi, wanita itu tertegun sejenak, dan matanya menatap tahta tidak jauh. Di belakang tahta, sebuah totem besar diukir, bulan merah darah membeku di langit, menghadap ke semua makhluk hidup di bumi, di bawahnya ada banyak orang yang berlutut dan beribadah, dan wajah semua orang dipenuhi dengan obsesi fanatik. Adegan di patung itu persis sama dengan situasi orang-orang di kota. Qi melihat ukiran itu dengan berat hati. Wanita itu menggosok wajahnya dan berkata dengan lembut, Yang mulia, bukankah lebih baik leluhur lubang pembuangan telah kembali? Mengapa kamu begitu khawatir? Qi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa dunia ini bukanlah dunia yang sepenuhnya mandiri, itu diciptakan oleh Patriark Xinhole, selain itu, saya telah merasakan berkali-kali dalam proses kultivasi bahwa ada belenggu dan tekanan di dunia ini, itu harus menjadi kekuatan penyempurnaan dari Patriark Lubang Pembuangan, meskipun telah tersebar oleh Raja Murid Bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Raja Murid Bulan yang ambisius ingin menyempurnakan kembali dunia, mereka telah gagal, dan ruang tempat tinggal Patriark Lubang Pembuangan adalah tempat dengan tingkat dunia yang lebih tinggi, saat itu, karena berbagai alasan, klan mata saya diizinkan memasuki dunia ini. Sekarang setelah Patriark Xinhole kembali, kata wanita itu, bingung, dia mungkin membawa kita ke dunia yang lebih tinggi, bukankah itu hal yang baik? Petik 1. Nenek moyang lubang pembuangan telah kembali, jadi saya bukan lagi seorang raja. Selanjutnya, begitu kita memasuki dunia tingkat yang lebih tinggi,
pasti akan ada keberadaan yang lebih kuat dari kita di sana. Jika kita ingin menempati sumber daya, kita pasti harus bertarung dan bertarung, yang mungkin bukan hal yang baik untuk seluruh perlombaan mata. Wanita itu berkata, penguasa lubang pembuangan ini harus memiliki pertimbangan. Saya pernah mendengar bahwa saat itu, ras saya diasingkan ke dimensi ini justru karena Lord Guixu sedang diburu. Untuk melestarikan ras kami, perlombaan mata dipindahkan ke sini. Qi menghela nafas panjang dan terus menatap layar air dengan muram. Betapa hebatnya jika saya bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan dunia ini. Bahkan lubang pembuangan tidak bisa berbuat apa-apa padaku, sayang sekali itu Bian. Raja, kata wanita itu dengan heran, Anda tidak benar-benar ingin melawan Patriark lubang pembuangan sampai mati, bukan? Petik 2. Siapa tahu, Qi Yuan mendengus. Wajah wanita itu penuh keterkejutan, dia menutupi wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya merasa anggota tubuhnya dingin, seolah-olah perubahan besar sedang menunggunya, bukan hanya dia, tetapi ratusan juta anggota klan di seluruh kota raja. Sosok Kiki tiba-tiba berkedip dan menghilang dari aula. Wang Qianqian, wanita itu menjerit, tetapi tidak ada tanggapan, wajahnya penuh kecemasan, dan dia buru-buru berbalik dan berlari ke bawah. Pada saat ini, puluhan ribu mil di atas ibu kota, panah merah besar dan lampu dinding masih saling berhadapan. Perbedaannya adalah bahwa wajah tujuh tetua semakin jelek, sementara kehimatan Ning Keiwei sebelumnya perlahan rileks. Tiba-tiba, ruang di belakang Ning Keiwei bergetar dan terkoyak, seorang pria melangkah keluar dan meraih pedang besar, menebas punggung Ning Keiwei. Hehe Raja Pengecut, kamu akhirnya keluar. Ning Keiwei tersenyum dan mencibir. Bersambung.